Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Saya mau ke Pak Yusuf, melanjutkan tadi Pak. Apakah betul bahwa hambatan anggaran ini dirasakan juga oleh yang bersangkutan atau jangan-jangan memang sengaja dimainkan oleh oknum-oknum ini untuk kepentingan pribadi gitu loh Pak? Kalau Jambi ini saya kira nggak ada hambatan anggaran, tapi apakah itu memang benar kebutuhan anggaran untuk penyidikan yang akan dilakukan atau itu bercandaan, ngetes atau memang kepentingan pribadi oknum tadi, ya semua itu harus dibuktikan. Nah, ini kan kaitannya dengan apa yang kami sampaikan tadi kan, Kompolnas tidak hanya berfungsi sebagai pengawas ya, tapi kita juga bertugas memberikan usulan arah kebijakan. Kami terus mendorong di dalam konteks tugas penegakan hukum Polri, Kompolnas terus mendorong profesionalisme. Profesionalisme itu tentu didukung oleh kekuatan-kekuatan dari sisi sarana prasarana, kelembagaan, dari aspek anggaran, termasuk paling utama adalah kompetensi personil. Nah, termasuk kompetensi etik, tidak hanya kompetensi dalam tugas-tugas sebagai seorang reserse. Kompetensi etik itu apabila dia kuat, tentu dia akan sensitif dan peka terhadap kasus-kasus yang seperti ini kekerasan seksual itu. Jadi kalau dalam pantauan Kompolnas misalkan oknum ini bercanda, tapi sekali lagi itu tidak peka kepada ayah dari korban udah paksa. Tidak peka dan tidak sensitif. Nah, sekali lagi Kompolnas sangat atensi dalam kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Pak Yusuf, satu hal Pak, apakah anggaran itu penyebarannya itu dari pusat tidak rata ya Pak ya? Kan istilahnya kan masyarakat pun juga udah paham tuh. Ada tipe Polda ini, ada tipe Polda ini, seperti itu. Ya. Nggak sama ya Pak berarti ya, begitu? Jadi sekali lagi di dalam konteks penyelidikan dan penyidikan, masing-masing Polres, Polda itu kan menjadi satuan kerja yang mengajukan, mengusulkan. Nah, tentu di dalam masing-masing kewilayahan, Polda A, Polda B yang dulu tipe-tipe benar, tapi ada ya Pak istilah seperti itu ya? Ya, itu dulu kan. Nah, semuanya itu kan tergantung bagaimana kondisi dan situasi di masing-masing wilayah. Betul, secara geografis itu kan berbeda-beda juga. Berbeda-beda misalnya kan, terkait dengan harus menjemput buronan ke satu daerah, itu sudah dalam perhitungan. Apa yang saya kemukakan tadi itu kan dalam satu kasus lain, penanganan kasus lain, kita memang pernah menemukan, bertanya, ini mengapa berlarut-larut? Masalahnya di mana gitu ya? Masalahnya di mana? Apakah ada hambatan anggaran? Nah, ya bahasanya ya Kompolnas sudah paham lah. Kami selalu minta didorong dalam hal itu. Maka kami terus mendorong agar kebutuhan-kebutuhan anggaran untuk penanganan perkara penyelidikan dan penyidikan ini memang betul-betul. Tapi sekali lagi, setiap wilayah itu berbeda. Ya. Tapi kan apapun itu kan hal seperti ini kan tidak sepatutnya dilakukan kan ya Pak ya? Ya kalau itu ada hambatan anggaran, seorang penyidik harus mengajukan ke pimpinan. Ya, itu dia, curhatnya bukan ke korban. Bukan. Korban tidak diberi biaya apapun lah ibaratnya begitu ya. Para pihak tidak diajak mendiskusikan terkait dengan persoalan-persoalan yang itu menjadi yang harus dilaksanakan oleh penyidik. Oke, sebelum saya kembali lagi ke korban terakhir ini, sedikit dari Pak Yusuf, Pak, saya mintakan juga bagaimana memulihkan kepercayaan publik bahwa jika saya kehilangan satu barang, saya enggan melapor ke polisi karena apa? Untuk mengembalikan barang saya itu saya harus keluar juga seharga dengan barang itu. Bagaimana Pak menjawab itu pada publik begitu loh Pak? Pada saat ini dalam dinamika dan tantangan Polri dalam pelaksanaan tugasnya dituntut untuk responsif, sesuai dengan salah satu tagline presisi, ya, responsibilitas. Nah, jadi responsibilitas itu di dalamnya ada sebuah tuntutan untuk memberikan pelayanan yang humanis. Nah, peka dan sensitif itu ada pada pelayanan humanis. Kalau belum bisa dirasakan oleh publik, gimana Pak? Lapor aja gitu ya? Ya, Kompolnas sebagai pengawas fungsional, kami terus akan mendorong. Ada keluhan disampaikan kepada Kompolnas atau disampaikan kepada pengawas internal, baik itu Inspektorat Pengawasan Umum maupun Propam. Nah. Baik. Pak Lindra, terakhir Pak, dari Anda Pak, ada harapan, ini kan kita ketahui kasusnya sudah cukup terang benderang, ada pelakunya juga sudah diamankan, apa dari Bapak yang bisa disampaikan? Cuman kalau dari kami, jangan ibaratnya kami berharap datangnya mudah-mudahan tidak terjadi lagi.
tidak ada lagi kejadian serupa. Ya, Pak. Baik Pak Terima Lindra kasih, Lil Pak Mutaki, Lindra. terima kasih Pak. Kami turut prihatin atas yang Bapak mengalami dua kondisi yang tidak Kondisi mengenakan, itu dia, ya. Kami anak turut dan juga prihatin, Pak. penanganan kasusnya itu sendiri. Terima Salam kasih untuk Pak Lindra. warga di rumah. Terima kasih Pak Lindra. Pak Yusuf, Terima Terima kasih kasih. banyak.